Ketemu lagi teman-teman di Dwi Japan Japas Channel. Channelnya tempat kita saling berbagi informasi ya seputar kelapa, bonsai, pot. Nah, di sini tempatnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya lagi mengumpulkan potongan keramik ya. Ini bekas potongan keramik, maksudnya sisa ya, sisa potongan keramik lantai. Ini saya lagi kumpulkan. Ini hasil dari menggali tadi ya. Saya mau berkreasi ini, memanfaatkan sisa potongan keramik ya, limbah keramik lantai. Ini masih dengan seputar, masih ada hubungannya dengan bonsai ya. Saya akan merubah ini harta karun yang terpendam menjadi sesuatu yang berguna ya. Apa yang saya buat? Ikuti terus video ini. Jangan lupa sebelumnya ini pojok kiri atas nama channel saya, tombol di bawah ini, dan lonceng notifikasi diaktifkan. Seperti biasa saya hitung 1 sampai 2000 ya. 1, 2000. Oke, lanjut ke video selengkapnya. Nah, ini adalah sampah sisa potongan keramik ya. Jadi sampah keramiknya ini sudah dibersihkan dari tanah-tanah hasil galian tadi. Ini jadi berbagai macam ukuran ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Selanjutnya kita buat menjadi ukuran seperti ini ya, lebih kecil dengan cara dihancurkan. Pakai palu juga bisa ya. Jadi di sini bagusnya kita alasi ya, karena ini sisa-sisanya pasti tajam nanti. Kita bermain aman ya. Kita hancurkan pakai palu seperti ini. Contohnya kita buat ukuran yang sama ya, ukuran yang sama kira-kira seperti ini, ya. Jadi ukurannya sama. Sekali lagi hati-hati, ini tajam ini teman-teman, tajam. Jadi perlu alas. Kita buat dulu ya. Nah, ini hasilnya setelah dihancurkan ya. Jadi usahakan ukurannya sama ya, ukurannya sama. Oh ya, satu lagi sebelum lanjut saya lupa kasih tahu, rencananya hari ini dengan limbah keramik ini saya mau buat pot ya, berkreasi memanfaatkan limbah potongan keramik. Oke, selanjutnya bahan apa yang diperlukan, ikuti terus ya. Jadi selain pecahan limbah keramik ini, bahan lain yang diperlukan adalah ini alatnya ya. Ini yang penting juga, ini campuran semen dan pasir. Usahakan menggunakan pasir yang halus ya. Jadi perbandingannya 4 pasir 1 semen, campuran 4 banding 1 ya, biar hasilnya nanti bagus.
Terus ini air buat nyampur nanti. Ini sudah dicampur ya, pasir dengan semennya. Terus ini cetakan plastik. Ini bisa disesuaikan nanti ukurannya ya, terserah pemirsa, tergantung selera. Ini kebetulan punya ibu saya buat parutan kelapa. Tempat parutan kelapa saya ambil karena ukurannya sesuai yang saya inginkan. Jadi ini sesuai gini ya, ukuran teman-teman. Terus selanjutnya ini oli bekas buat mengolesi cetakan biar hasilnya gampang dilepaskan. Bisa digunakan selain oli bekas adalah minyak goreng. Ini kuas, dan ini peralatannya ya, saya punya kapi, sama ini juga kapi, dan ini apa namanya, kasut. Oke, lanjut ke prosesnya ya. Kita campur semennya dulu dengan pasir. Kita buat adukan, usahakan jangan terlalu cair ya, setengah. Nah, hasilnya seperti ini ya, jangan terlalu cair, jadi setengah saja, setengah matang ya. Ini untuk campuran tidak mesti 4:1 ya, tergantung kualitas pasir. Kalau kualitasnya bagus cukup 4:1. Kalau pasirnya agak kurang bagus bisa ditambahkan semennya lebih banyak ya. Oke, semennya sudah tercampur bagus. Selanjutnya ini cetakan kita olesi dengan oli bekas atau minyak goreng ya. Tujuannya biar nanti kalau sudah kering gampang mengeluarkan dari cetakan ya. Nah, setelah cetakan diolesi bagian dalamnya dengan minyak goreng atau oli bekas secara merata, selanjutnya tinggal memasukkan campuran semen sebagai dasarnya dulu ya. Tapi sebelumnya ini saya taruh karung plastik ya di bawah cetakan. Jadi biar gampang nantinya putar-putar. Karena saya tidak pakai meja putar, ini prosesnya sederhana. Sebenarnya proses ini, pembuatan pot ini hampir sama ya dengan video yang saya buat sebelumnya, dimana menggunakan bahan batu karang ya. Hanya bahannya saja yang berbeda, prosesnya sama ya. Sekarang bahannya kita gunakan pecahan keramik ya, limbah keramik. Oke, selanjutnya kita buat dasar dulu ya. Kita buat dasar dari campuran semen ya. Dasarnya tipis saja ya. Nah, ini dasarnya cukup tipis saja. Selanjutnya kita tata ya. Ini potongan limbah keramik ya. Kita tata di pinggirnya. Sekali lagi ini hati-hati
karena tajam ya. Ya, kita tata. Habis itu baru dilapisi dengan semen ya, cairan semen. Jadi bagusnya bikin satu tingkat dulu kelilingnya, satu tingkat keliling atau beberapa tingkat baru dilapisi semen. Jadi biar tidak jatuh ya. Oke, kita tata kelilingnya ini. Nah, ini kenapa kita harus bikin ukuran yang sama ya, biar rapi. Ini udah satu tingkat, saya buat tingkat lagi beberapa ya. Habis itu kita semen. Ini sudah beberapa tingkat ya, tepatnya 3 tingkat. Jadi selanjutnya kita lapisi bagian dalamnya ini dengan semen ya, campuran semen. Nah, ini setelah dilapisi semen ya, kira-kira biarkan dulu seperti ini. Nanti kita haluskan, kita buat tingkatan lagi ya. Jadi beberapa tingkat lapis semen, ulangi sampai tingginya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi ini sudah lapisan terakhir. Sekarang di atasnya kita tutup dengan lapisan semen ya, lapisan semen. Jadi kita ratakan saja selevel dengan tinggi cetakan ya, selevel dengan tinggi cetakan. Ya, mohon maaf backgroundnya agak ribut karena ada project di sebelah ya, juga banyak anak-anak ini. Dan ini hasilnya setelah ditutupi lapisan semen ya, semuanya ini ditutupi lapisan semen. Dan sekarang tinggal dihaluskan saja dengan menggunakan sisa dari campuran semen ya. Pelan-pelan, bisa menggunakan alat yang kecil, ini kapi kecil, bisa juga digunakan sendok ya, sendok karena ini diameternya kecil. Kalau menggunakan alat yang lebar takutnya kurang maksimal. Intinya pelan-pelan biar rapi. Kira-kira sudah rapi seperti ini. Jadi proses perapiannya ini perlu waktu ya, bisa menggunakan bantuan ini juga
buat merapikannya. Jadi sebelum proses pengeringan, langkah yang paling penting adalah membuat lubang pot. Jadi pot tanpa lubang itu bukan pot namanya ya. Jadi bisa gunakan kayu, tinggal ditancapkan ini sebelum kering ya, biar tidak lupa. Jadi untuk lubang pot bisa disesuaikan dan diatur jumlahnya tergantung selera ya. Kalau saya bikinnya satu saja. Jadi ini karena masih basah, mudah membuat lubangnya ya, tinggal dicolokin saja. Nah seperti itu. Dan bisa dibiarkan ataupun dicabut ininya, sekarang dirapikan ya, dirapikan. Jadi ini sudah sampai ke dasarnya, bisa dibesarkan lagi. Nah udah kelihatan cetakan ya, tinggal dirapikan seperti itu. Sekarang tinggal dikeringkan saja. Untuk pengeringan jangan langsung di bawah terik matahari ya, jangan ya. Baiknya ditaruh di tempat teduh, biarkan kering perlahan. Kalau ditaruh di tempat langsung dengan matahari, kemungkinan besar dia akan pecah dan potnya tidak jadi. Kita tunggu 1 hari ya, nanti kita lihat hasilnya setelah kering. Dan ini hasilnya teman-teman, setelah 1 hari sudah lumayan cukup kering. Tinggal dipijit-pijit pinggirnya. Ini kelihatan sudah mau lepas dia. Dan sekarang tinggal dibalik ya, dibalik menggunakan ini papan atau triplek, tutup di atasnya lalu dibalik. Lalu bagaimana hasilnya? Nah ini hasilnya setelah dibalik teman-teman ya. Ini karena ada gelembung-gelembung makanya sedikit berbintik dia. Ini lubang potnya, nanti bisa dibesarkan. Nah, untuk mengatasi kita gunakan semen sedikit cair ya. Kita olesi pakai kuas atau pakai kapi biar kelihatan sempurna. Oke, langsung saja. Dan hasilnya seperti ini teman-teman, pot dari pemanfaatan limbah keramik. Ini bagian dalamnya dan ini bagian luarnya. Gimana, Anda tertarik? Silahkan dicoba ya, manfaatkan limbah keramik di sekitar Anda. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.